Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Berkat rahmat dan inayahnya di malam yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul bersama di dalam kelas event menulis nasional kisah inspiratif. Salawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Sang Paduka Alam, pembawa risalah, Nabi akhirul zaman, Nabi teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu, sahabat, guru dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung di kelas event menulis nasional pada kesempatan malam hari ini. Saya sangat berbahagia sekali Bapak Ibu bisa berkumpul dan berada di tengah-tengah Bapak Ibu sahabat semua, meski hanya melalui maya, ya, melalui online seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat baik kita untuk menuntut ilmu ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana yang bertugas sebagai penanggung jawab event menulis nasional kisah inspiratif. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi Bapak Ibu tentang event yang akan kita buat bersama, yaitu kisah inspiratif. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan motivasi berikut ini, quotes yang berbunyi bahwa berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang akan kau beri. Bapak Ibu, apa yang didapat dari quote tersebut? Ya, dari quote di atas kita dapat mengetahui bahwa berbagi yang paling besar dan paling berharga adalah pemberian yang didasarkan kepada ketulusan dan keikhlasan Bapak Ibu. Sebanyak dan seberharga apapun yang kita berikan kepada orang lain, apabila tanpa didasarkan kepada keikhlasan, ketulusan, maka itu semua tidak akan bernilai atau berpahala. Oleh karena itu, sangat penting ketulusan dan keikhlasan itu untuk dilakukan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sahabat semua, ini adalah buku solo pertama saya yang telah terbit pada awal Februari lalu tahun 2021, di mana sebelum masuknya pandemi, ya, lockdown. Kalau pandeminya sudah bulan Januari itu kan sudah mulai gempar ya. Cuman Indonesia melakukan lockdown itu pada bulan Maret 2021, dan awal Februari itu buku saya sudah terbit, yaitu dengan tajuk Inspirasi Islam, Motivasi dan Kisah Teladan dalam Kehidupan. Di mana buku solo pertama saya ini itu bekerja sama dengan salah satu penerbit Bapak Ibu, yaitu penerbit Gapura Pustaka. Buku ini berisi tentang kisah-kisah teladan dan pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, itu hanya sekedar intermezzo saja. Kita lanjut kepada materi kita. Bapak Ibu, saudara semuanya, kunci menulis itu sangatlah mudah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sahabat semua ingin menjadi seorang penulis, maka tulislah hal-hal yang Bapak Ibu pikirkan, yang Bapak Ibu rasakan, dan apa yang Bapak Ibu lihat dari lingkungan sekitar.
Maksudnya gimana dalam lingkungan sekitar ini? Ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan fenomena apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita saat ini. Ya, adakah tokoh yang dapat menginspirasi dan berpengaruh besar atas suatu peristiwa atau fenomena tersebut? Kemudian, adakah manfaat atau hikmah di balik fenomena tersebut? Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut, apabila jawabannya ada, maka langkah berikutnya adalah mulailah dengan menuliskan fenomena-fenomena tersebut dalam sebuah tulisan, Bapak Ibu. Dan perlu diingat pula, dalam proses menulis itu sebisa mungkin kita menghindari satu hal, yaitu menulis sambil mengedit. Karena pada dasarnya tugas seorang penulis itu adalah yang menulis, bukan mengedit. Jadi untuk menghindari tulisan kita mandek di tengah jalan atau kehilangan ide atau blok blok mindset gitu ya istilahnya, maka jangan sekali-kali menulis sambil mengedit. Cukup kita tuliskan saja, yang penting tulisannya dengan bahasa yang baku, dengan kata-kata yang baku dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Dan untuk masalah mengedit itu kita serahkan kepada editor. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya ingin bertanya nih, apakah Bapak Ibu siap untuk menjadi penulis hebat? Pasti siap ya Bapak Ibu. Oke, ini ada beberapa slide yang akan saya tampilkan dalam menjelaskan tentang event menulis nasional kita pada kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada teknik menulis, timeline event menulis, kemudian ada job desk. Kita mulai dari latar belakang dulu Bapak Ibu. Fenomena yang menggemparkan hampir seluruh penduduk bumi, yaitu virus corona disease 19 atau disebut dengan COVID-19, yang mana ia mampu mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia. Banyak dampak buruk yang terjadi akibat virus tersebut, seperti kematian, putus hubungan kerja atau PHK dari sebuah perusahaan karena tidak mampu untuk mengeluarkan biaya atau upah akibat dari akademi COVID-19 ini. Nah, kemudian adanya kelaparan, kemiskinan, dan yang mungkin Bapak Ibu rasakan bagi guru-guru semua adalah permasalahan pendidikan yang membuat kita kelimpungan mencari solusi untuk kegiatan belajar mengajar kita, Bapak Ibu. Ya, seperti halnya dua sisi mata uang, Bapak Ibu. Ada positif, ada negatif. COVID-19 pun mampu memberikan hikmah dan pembelajaran hidup yang dapat dipetik untuk kehidupan insan manusia, yaitu tentang pentingnya ketabahan, keikhlasan, dan berusaha untuk dapat berjuang agar dapat bertahan hidup meskipun ruang gerak kita dibatasi. Pertanyaan utama saya, apakah kita mampu melewati itu semua? Ya, jawabannya adalah kita mampu. Buktinya hampir 1 tahun lebih kita dapat melewati masa-masa sulit tersebut. Ya kan Bapak Ibu? Oke. Dan mungkin Bapak Ibu sahabat semua di sini juga ada yang berhasil melewati masa-masa kritis, yaitu melawan sakit yang telah dikeluarkan oleh virus COVID-19. Itu pun dapat menjadi kisah inspiratif yang dapat diangkat dalam sebuah tulisan, sehingga tulisan itu dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan inspirasi bagi yang membacanya. Atau barangkali ada juga pejuang pendidikan yang senantiasa mengorbankan waktunya, tenaganya untuk mencarikan solusi-solusi atas problematika
pendidikan yang terjadi di masa sulit seperti sekarang ini Bapak Ibu, itu pun dapat diangkat dalam sebuah kisah inspiratif yang akan kita adakan bersama ini. Nah Bapak Ibu, ketabahan dan keikhlasan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Keduanya mampu merubah segala kesulitan menjadi kemudahan, dan itu semua harus kita abadikan dalam sebuah tulisan. Mengapa demikian? Karena kisah tersebut amat sayang jika dilewatkan begitu saja tanpa kita abadikan dalam sebuah tulisan, agar tidak menguap di telan angin Bapak Ibu. Jadi kita abadikan dalam sebuah tulisan dan kita terbitkan, sehingga generasi depan yang akan datang akan membaca sejarah bahwa begitu sulitnya perjuangan ketika terjadi akademi COVID-19 ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada satu lagi quotes yang menyatakan bahwa karya tulis yang telah kita buat dan dibukukan akan memberikan 1001 manfaat bagi orang yang membacanya, dan itu akan menjadi ladang pahala bagi si penulis, meskipun sang penulis telah tiada. Jadi berbahagialah bagi seorang penulis yang telah menggoreskan tintanya di atas kertas putih dan diterbitkan, sehingga memberikan usianya lebih panjang meskipun jasad telah berada di dalam tanah. Akan menjadi ladang pahala kita sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian Bapak Ibu, sini saya akan memberikan tips menulis kisah inspiratif yang keren dan menarik Bapak Ibu. Yang pertama adalah hipnotis pembaca. Nah, pada poin ini penulis dapat memulai menulis dengan menjelaskan seorang tokoh, atau bisa dengan membuat narasi singkat tentang kisah yang akan kita tuliskan Bapak Ibu. Mulai dari apa? Misalkan mulai dari latar belakang si tokoh, misalkan nama, kemudian latar belakang keluarga, pendidikan, ataupun bisa juga dengan menghidupkan suasana cerita gitu dengan latar tempat, latar waktu, kemudian ada setting gitu ya, dan itu semua harus kita tuangkan dalam sebuah tulisan kisah inspiratif itu untuk memberikan gairah membaca, gairah si pembaca, sehingga tulisan itu dapat lebih menarik dan membuat menambah inspirasi dan motivasi bagi si pembaca. Nah kemudian yang ketiga adalah menghidupkan tokoh. Buatlah tokoh dengan karakter yang berbeda Bapak Ibu. Ya kita bisa kita bisa memainkan dialog-dialog atau percakapan-percakapan yang memiliki pesan moral atau motivasi yang dapat memberikan inspirasi bagi sang pembaca, itu kita mainkan, baik itu dengan tokoh antagonis, protagonis, tritagonis, maupun figuran. Itu semua boleh kita tuangkan dalam kisah inspiratif yang akan kita tulis Bapak Ibu. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar jalan cerita kita lebih berwarna. Nah tujuan yang kedua juga untuk menghidupkan tokoh ini, untuk memberikan kesan kepada pembaca yang akan senantiasa mengenang kisah yang telah kita tulis dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan di sini juga kita dapat memahami bahwa apabila tokohnya kita sendiri yang nulis, misalkan ini adalah kisah nyata kita pribadi gitu, maka jika Bapak Ibu sungkan atau malu untuk membuka nama pribadi sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan nama orang ketiga. Ya, bisa kita samarkan nama kita, namun jalan ceritanya tetap jalan cerita pribadi kita sendiri gitu Bapak Ibu. Nah kemudian untuk yang keempat ini adalah
ending atau akhir dari sebuah cerita, mau seperti apa kisah yang kita akan buat nanti, ya itu kisahnya itu mau dibuat bahagiakah, sedihkah, atau dibuat bersambung sehingga membuat si pembaca tambah penasaran dengan cerita yang selanjutnya, Bapak Ibu. Dan yang kelima adalah amanat atau hikmah. Hikmah atau amanat apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atas kisah yang telah kita tulis itu. Bisa juga dikuatkan dengan dalil berupa ayat Al-Quran, hadis, ataupun Alkitab, ya Bapak Ibu, atau boleh juga dengan quotes dari seorang tokoh yang sangat berpengaruh yang sesuai dengan jalan cerita yang kita buat. Seperti itu Bapak Ibu, tips menulis kisah inspiratif yang keren dan menarik. Berikutnya adalah timeline event menulis kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendaftaran tanggal 9 Agustus sampai 15 Agustus 2021. Kemudian ada diskusi, ya itu diskusi yang pertama tanggal 16 Agustus yang kemarin malam telah kita lakukan bersama-sama melalui grup WhatsApp event menulis nasional. Dan pada hari ini, pada malam hari ini, kita mulai diskusi kedua dengan menggunakan link YouTube ini, sehingga kita dapat menambah pengetahuan kita tentang jalan atau alurnya event menulis nasional tentang kisah inspiratif ini Bapak Ibu. Nah, dari yang ketiga itu adalah tahapan menulis naskah Bapak Ibu. Nah, dalam menulis naskah ini penulis mencoba untuk mulai untuk menuliskan naskahnya dari apa yang telah Bapak Ibu kirimkan sebelumnya, yaitu memilih tema yang akan Bapak Ibu kembangkan dalam naskah kisah inspiratif ini. Nah, kemudian sebelum Bapak Ibu mengirimkan naskah, alangkah baiknya Bapak Ibu melakukan swasunting Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Untuk mengecek kembali apakah ada kata-kata yang kurang baku atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Maka itu kita swasunting di situ. Habis swasunting kita anggap selesai atau kita anggap sudah cukup tulisan kita baik untuk dipublish atau untuk dibukukan, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu dapat mengirimkan naskah Bapak Ibu itu melalui link pengumpulan naskah atau juga dapat melalui email maupun japri melalui nomor WhatsApp yang tersedia di poster Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini ada job desk event menulis kita. Ya, ketentuan naskah event menulis nasional kisah inspiratif. Yang pertama yang kita harus perhatikan Bapak Ibu dalam pembuatan antologi kisah inspiratif ini adalah kita harus memberikan motivasi dan inspirasi bagi setiap orang yang membaca kisah kita ini. Ya, melihat bisa dengan melihat tulisan kita ataupun mendengarkan kisah dari seseorang yang telah membaca tulisan kita Bapak Ibu. Nah, untuk ketentuan naskah yang kita buat ini, yang pertama adalah Bapak Ibu memilih tema besar yang akan Bapak Ibu kembangkan. Tema tersebut terdiri dari dua, yaitu tentang ketabahan dan keikhlasan. Bapak Ibu cukup memilih salah satu dari dua tema tersebut, ya, entah itu ketabahan atau keikhlasan, yang kemudian dari tema tersebut Bapak Ibu akan dikembangkan menjadi sebuah naskah tulisan yang utuh yang memiliki kelima poin tersebut tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, kemudian untuk yang
Kedua, naskah yang Bapak Ibu tulis itu tidak mengandung unsur SARA, LGBT, kemudian kekerasan dan juga pornografi. Ya, Bapak Ibu. Dan selanjutnya, ketentuannya juga jenis hurufnya adalah Times New Roman, font size-nya adalah 12, spasi 1, dan marginnya adalah margin normal, yaitu 2, ya, up 2, down 2, kemudian left 2, dan right 2. Setelah itu, naskah yang Bapak Ibu tulis itu harus berjumlah minimal 2 halaman dan maksimal itu 5 halaman. Itu sudah beserta dengan biodata singkat maksimal 100 kata disertai dengan foto terbaik Bapak Ibu ya. Untuk apa? Untuk dicantumkan di nama penulis. Biasanya di belakang buku itu ada biodata penulis. Nah, nanti akan dicantumkan di situ Bapak Ibu. Kemudian ketentuan yang terakhir adalah naskah yang Bapak Ibu tulis belum pernah diterbitkan atau dipublish ke media manapun, baik dalam bentuk buku ataupun media elektronik lainnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan ketentuan-ketentuan naskahnya agar antologi kisah inspiratif kita ini dapat lebih bermakna tulisannya. Baik Bapak Ibu, akan saya berikan beberapa gambaran tentang judul atau 2 judul besar yang telah kita sepakati, yaitu ketabahan dan keikhlasan. Bapak Ibu juga dapat memilih salah satunya. Kemudian di sini saya menampilkan beberapa gambaran, barangkali bisa menambah imajinasi dan juga ide yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu. Yaitu yang pertama ialah tentang kematian dengan COVID. Yaitu digambarkan dengan sebuah burung gagak dan juga COVID-19. Yang kedua adalah kemiskinan yang melanda kehidupan beberapa manusia atau sebagian manusia di bumi Indonesia, khususnya akibat dari akademi COVID-19 ini Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita kembangkan dengan melihat aspek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sulitnya lapangan pekerjaan, yaitu akibat akademi COVID-19 juga. Nah, ini juga dapat dikembangkan oleh Bapak Ibu, bagaimana cara untuk menuliskan tentang keikhlasan sebuah proses perjuangan hidup yang tidak mudah barangkali ya untuk kita semua akibat yang diberikan oleh COVID-19 ini. Kemudian yang keempat itu tentang problematika pendidikan. Nah, di sini mungkin rata-rata Bapak Ibu guru sudah pasti paham dengan ini. Banyak sekali problematika yang kita hadapi di era akademi COVID-19 ini ya, di masa-masa emas COVID-19. Ya, kenapa saya katakan masa emas? Karena untuk memberikan kesan positif dalam batin kita, sehingga akan memberikan atau meningkatkan motivasi dalam mendapatkan ide atau gagasan, mencari solusi yang tepat untuk digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Oke, baik Bapak Ibu, terakhir saya ingin memberikan sebuah sedikit motivasi untuk kita semua agar memberikan semangat dalam menulis kisah inspiratif kali ini Bapak Ibu, yaitu jika Anda tidak mampu untuk berbagi dengan harta, maka mulailah dengan berbagi dengan apa yang Anda miliki, yaitu berupa ide atau gagasan atau pengalaman atau solusi atas persoalan yang telah kita hadapi dan tentunya berhasil dengan memberikan kebermanfaatan bagi orang yang membaca. Dan itu semua akan memberikan dampak positif bagi kita dan sebagai
ladang amal kita dan juga menebar kebermanfaatan bagi orang yang membacanya, dan itu akan bernilai abadi. Nah, Bapak Ibu, akan bernilai abadi sepanjang usia anak cucu kita nanti, walaupun kita orang yang menulisnya itu telah tiada mungkin ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir, sudah selesai. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Alhamdulillah, saya ucapkan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau diskusi bersama, mari kita tanyakan atau berdiskusi atau bertukar pikiran di grup WhatsApp Event Menulis Nasional. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan yang saya itu semua ada datangnya dari kehilapan saya sendiri. Namun jika Bapak Ibu memperoleh banyak pengetahuan, pembelajaran, dan juga inspirasi dari apa yang saya ucapkan, itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Akhirul kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.